La ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang Maha membolak-balikan hati, yang Maha menciptakan, lagi Maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang benar-benar mengetahui persis siapa diri-diri kita yang sebenarnya. Meskipun kita sering berlindung dari topeng-topeng dunia, berlindung dari pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, gelar, yang pasti Allah tahu aslinya kita. Tidak ada dosa yang tidak pernah dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang terang-terangan atau mungkin secara sembunyi-sembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini bersama keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, insyaallah akan dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah, kita telah diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjumpa di majelis yang mulia ini. Insyaallah dengan hadirnya majelis, Allah akan memberikan kita kemudahan untuk sampai kepadanya, dan pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mempelajari ilmu tasawuf ini dengan menggunakan kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita belajar dari awal, dari pasal 1 yang memiliki sampai 292 pasal. Mudah-mudahan umur kita sampai, karena panjang ini kan. Mudah-mudahan kalaupun tak sampai, insyaallah kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, yang pertama kita harus tahu dulu rukunnya tasawuf. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan juga ada rukunnya, tasawuf, belajar tasawuf pun ada rukunnya. Apa rukun tasawuf yang pertama? Jadi kalau kita belajar tasawuf ini harus mengerti dan paham, dan yang paling terpenting mengamalkan bagaimana rukun tasawuf ini bisa berjalan. Nah, yang pertama adalah ma'rifatud dunya wa ghururiha, mengenal dunia dan keburukan-keburukannya. Jadi kalau orang yang belajar tasawuf di hatinya masih tergila-gila dengan dunia, sulit. Jadi orang yang belajar tasawuf itu, dunia itu tidak lagi menjadi prioritas, tapi dunia itu sebagai pelengkap, pendukung,
untuk sampainya kepada makrifat atau akhirat. Dan kita harus mengetahui bahayanya dunia. Karena dunia itu hakikatnya itu menipu. Banyak orang yang tenggelam dengan dunianya, sehingga mereka sudah sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan yang bahayanya lagi, nyari dunia melalui akhirat. Maka Nabi mengatakan, man talabad dunya bi amali akhirah fala nasibalahu fil akhirah. Barang siapa yang mengejar dunia dengan amalan akhirat, maka tertolaklah semua amal-amal akhiratnya itu. Jadi ada orang-orang yang ketika dia beramal soleh dengan akhiratnya, tujuannya dunia. Kenapa Bapak rajin sholat duha? Coba Bapak jawab. Ibu-ibu, kenapa ibu rajin sholat duha? Kebanyakan jawaban mereka supaya murah rezeki. Itulah dalam pikiran kita. Padahal rezeki yang mana yang kurang? Dan apa yang tidak Allah beri ke kita ini? Mau pasangan hidup dikasih istri, dikasih suami. Mau anak dikasih anak. Mau rumah dikasih rumah. Mau pekerjaan dikasih pekerjaan. Mau sawah, ladang, kebun dikasih. Kenapa rajin sholat tahajud? Supaya sukses, supaya naik pangkat, supaya lulus ujian. Nah itu. Kenapa? Masih dunia. Tidak salah kita itu ngejar dunia, tapi di mata Allah murah gitu. Tidak salah kau meminta, tapi di mata Allah murah. Kenapa? Banyak pintaan nandahkan hamba yang tak tahu diri. Kenapa dikatakan hamba tak tahu diri? Apa yang tidak Allah beri? Allah yang memberi kepada kita ini, pasti yang diberi itu cukup untuk kita. Bukan masalah kurang, bukan masalah miskin, bukan masalah kaya. Hati kita tamak dengan dunia ini. Itulah yang menyebabkan kita belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu ma'rifat tak nyambung. Beribadah niatnya apa? Mencari kemuliaan. Menghafal Quran tujuannya mencari kemuliaan, mencari ketenaran, mencari keterkenalan, sehingga hatinya itu menjadi gelap. Lalu Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu, kata Nabi, sumber daripada dosa. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita ini tahu keburukan-keburukan dunia itu? Zuhud terhadap dunia. Zuhud ini apa? Bukan zuhud itu memandang harta. Orang kaya belum tentu hubud. Bapak itu sugih, rumah besar, mobil banyak, usaha maju, kebun ratusan hektar, sawah ladang juga banyak. Bapak itu hubud dunia. Belum tentu, Pak. Bukan dilihat dari harta. Bahkan ada orang yang miskin hubud dunia, hiduplah susah, utaknya dunia terus, itu hubud. Ada orang yang kaya raya dikasih oleh Allah fasilitas dunia, tapi dengan hartanya itu curah dia. Tidak pelit. Kalau ada orang minta bantu, dibantu.
Masjid butuh fasilitas, diberi. Jadi jangan memandang harta banyak atau sedikit, kaya miskin. Zuhud itu dipandang dari hati. Hati itu yang menentukan orang itu zuhud atau tidak. Nah, itu secara garis besarnya. Berarti kenali dunia dan keburukan-keburukan dunia itu. Nah, apa yang dikatakan Nabi? Dari Amir bin Auf al-Ansari, Rasulullah pernah bersabda, "Mal faqa asya'alaikum, walakinna asya'alaikum astasatu dunya, kama bisutat ala man qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikum kama ahlakathum." Nah, di sini agak panjang. Apa kata Nabi? Yang aku khawatirkan itu bukan kemiskinan. Kata Nabi, yang aku khawatirkan atas diri kalian, apabila dunia itu telah dibentangkan atas diri kalian seperti orang-orang sebelum kamu, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu sebagaimana mereka mengejar dunia di saat itu, maka dunia itu akan menghancurkanmu sebagaimana orang-orang terdahulu dihancurkan karena dunianya. Jadi yang dikhawatirkan Nabi itu sebenarnya bukan kemiskinan. Yang dikhawatirkan oleh Nabi itu apabila dunia itu diberi atas dirimu. Kenapa? Banyak orang yang dikasih sempit dia sabar, ketika dikasih kelapangan dia tak sabar. Banyak orang yang ketika sempit dekat kepada Allah. Banyak orang yang dikasih sakit dekat kepada Allah. Dan banyak orang yang dikasih lapang, dikasih sehat, lupa kepada Allah. Nah, maka yang bahaya ujian itu, ujian nikmat atau ujian musibah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang bahaya? Ujian nikmat atau ujian musibah? Ujian nikmat. Kalau disuruh milih, mau diuji dengan nikmat atau musibah? Mana yang bahaya? Yang bahaya nikmat. Kalau disuruh milih, mau diuji dengan nikmat atau musibah? Kan tidak sinkron. Tidak sinkron. Yang bahaya nikmat, kalau disuruh milih mau diuji yang mana? Nikmat. Seharusnya jawabnya lebih baik dikasih musibah daripada nikmat. Itu teori Pak ya. Prakteknya terserah kamu masing-masing. Nah, berarti yang membuat kita bahaya itu apa? Kesenangan. Kesenangan Pak. Kesenangan dunia ini membuat kita jadi lalai. Yang membuat kita lupa kepada Allah. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal hayatad dunya la'ibun wa lahu, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum." Sesungguhnya dunia ini tempat bermain dan sandau gurau. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Allah tidak akan meminta sedikit pun harta yang kau miliki. Memang dunia ini tempat main-main. Dunia ini tempat sandau gurau. Orang paling suka sama orang yang ceramahnya suka bergurai dan main-main. Yang ceramah serius itu tak laku Pak pada pencinta dunia. Yang ceramah yang tasawuf itu hanya diundang oleh orang-orang yang pencinta akhirat. Maka pelajaran kajian tasawuf ini tak ada yang nyuruh kita yang masih muda, yang sudah umurnya 50 tahun ke atas. Lihat aja di sini, semua rata-rata yang sudah di atas 40 tahun. Bahkan yang banyak undang saya yang sudah pensiun. Kenapa? Udah tahu bakal pulang. Jadi beruntung kita. Kita sudah tua tapi masih mau belajar. Ada orang yang sudah tua dengarkan tasawuf ini alergi Pak. Hati-hati kau belajar tasawuf ya sesat. Kaki gilau. Justru orang yang gila belajar tasawuf jadi waras. Lalu gimana dengan orang yang belajar tasawuf jadi gila? Itu setengah-setengah. Belajar tak berguru. Akibatnya ngubeng. Nah ngubeng itu rusak mentalitas itu. Kalau ada guru aman. Nah itu yang pertama Pak. Kenali dunia. Artinya apa? Jangan lagi
dunia itu sebagai prioritas. Karena dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Nah, yang kedua, ma'rifatu wasasila adu, mengenal bisikan setan. Ada bisikan nafsu, ada bisikan setan, ada bisikan hati. Nah, kita ini belum bisa membedakan mana bisikan setan, mana bisikan nafsu, mana bisikan hati. Campur aduk, gaduh-gaduh. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Nah, kenali itu bisikan-bisikan setan itu. Karena setan itu musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lalu siapa setan itu? Kita merasa bahwa setan itu jauh dari kita. Oh tidak. Setan itu dekat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, inna syaitanu yajri min ibni adama majrodam. Sesungguhnya setan itu berjalan di dalam aliran darahmu. Dekat tak setan? Dekat. Antara Allah dengan setan itu sama-sama dekat. Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat pada lehermu. Setan itu berada dalam aliran darahmu, sama-sama dekat. Jadi jangan mengira bahwa setan itu jauh, dekat dengan kita ini. Jadi apabila kau didatangi oleh setan menggoda dirimu, apa kata Allah? Fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Apa ciri-ciri bisikan setan itu? Bisikan setan itu nak ngelemak ke diri. Nak nyenangkan diri. Nak nyenangkan fisik kita ini. Yang membuat kita terlena kepada Allah. Nah, bisikan setan ini berasal dari nafsu. Maka kata Nabi, inna syaitonu yajri min ibni adama majrodam fadaiku bil ju'. Kata Nabi, setan itu berjalan di dalam aliran darahmu, tutuplah jalan setan itu dengan apa? Dengan ju', dengan lapar. Nah, sebentar lagi kita puasa. Setan itu tidak bebas. Sekarang saya tanya, siapa setan itu? Nah, ketika kita digoda oleh setan, mata kita, telinga kita, hati kita, perbuatan kita ini digoda oleh setan. Apa kata Allah? Fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Apa salah satu doa yang sering kita baca ketika setan datang menggoda kita? Baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk tuh? Setan atau yang tergoda setan? Yang terkutuk itu yang tergoda setan, Pak. Kalau setan tuh tidak usah kau kutuk, sudah terkutuk ya. Siapa setan itu? Siapa yang nyata setan itu? Nah, dirinya. Tanpa kita sadari, kita sering jadi setan. Maka Al-Quran mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Mana nyatanya? Bukan di luar tubuhmu, tapi dirimu yang sering jadi setan. Bapak Ibu pernah lihat setan enggak? Pernah lihat setan enggak? Pernah jadi setan?
Nah, tidak pernah lihat setan, tapi sering jadi setan. Siapa? Kita inilah setan. Maka ketika Nabi Adam itu digoda oleh setan, apa doa Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini zalim. Andai Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka terkutuklah kami. Ada tak kata-kata Nabi Adam itu mengutuk setan? Tak ada. Siapa yang pada saat itu jadi setan? Dirinya sendiri. Maka bisikan setan itu halus. Bahkan bisikan setan itu menjebak kita. Sehingga bisikan-bisikan setan itu menanamkan pada diri kita itu, kitalah yang paling benar. Kalau bapak ibu makan satu piring, setan apa nafsu? Setan atau nafsu? Nafsu. Dua piring, setan apa nafsu? Masihlah nafsu kan, lapar. 3 piring, 4 piring, 5 piring, setan apa nafsu? Kesetanan. Nah, bedakan. Nafsu itu hanya untuk kepentingan kebutuhan tubuh, yang sifat sudah berlebihan itu setan. Nah, itu kenali. Antara nafsu dan setan itu CS, soulmate, tidak bisa dipisahkan. Ada setan pasti nafsu, ada setan pasti ada nafsu. Tapi nafsu belum tentu ada setan di situ. Kenapa? Ada nafsu yang dirahmatin oleh Allah. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kita untuk berbuat buruk kecuali nafsu yang dirahmati. Nah, belajar ini nafsu, Pak, tapi dirahmati oleh Allah. Nah, nanti begitu sudah belajar, ada bisikan nanti. Berhentilah kau belajar tasawuf, saro. Kaget kau belajar tasawuf, banyak ujiannya. Lemaklah berhenti dari awal. Bulan depan hilang. Ya roh, belajar itu alangkah saronya. Nanda lagi belajar. Nah, itu bisikan setan. Pasti belajar tasawuf ini banyak, Pak, benturan-benturan batin nanti. Madai. Tidak masuk akal. Katik-katik. Sudah. Kelebu muda kan bisa pintar mengenal Allah itu tak bisa. Kenapa? Masih ada bertentangan di hati itu. Sebenarnya pertentangan hati itu untuk melebur. Benturan-benturan itu untuk melebur. Yang dilebur itu bukan pelajarannya, yang dilebur itu nafsumu. Banyak, Pak, kejadian seperti itu. Bulan ini datang, bulan depan ngilang. Ngapa tidak belajar? Saro. Dah masuk akal kalau. Memang belajar tasawuf bukan akalmu yang kau buka, tapi buka hatimu. Tasawuf itu bukan bersihkan akalmu, bersihkan hatimu. Sehingga tersambunglah semua pelajaran itu ke hati, ke kolbu ini. Asal hatinya bersih. Bersih dari dunia. Bersih dari bisikan-bisikan setan. Nah, yang ketiga, rukun yang ketiga, ma'rifatun nufus wasuguriha. Mengenal keburukan-keburukan diri. Nah, bapak kenali, ibu kenali dosa apa yang sudah dilakukan. Dulu waktu dinas, dosa apa yang sudah dilakukan. Dulu waktu kita bekerja, dosa apa yang pernah kita lakukan. Nah, itu disadarin, ditobatin, dan diperbaiki. Kalau dosa kita, maksiat kita, belum kita benahi, tidak akan masuk ilmu cahaya itu kepada hati orang yang masih berkumpul dosa di hati itu. Jangan CCDT, jangan caca tidak tahu dengan dosa. Nah, kenali diri. Maka kata ulama dalam sebuah syair mengatakan, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, dia akan kenal Tuhannya. Kenali nafsu ini.
Kenali diri ini. Kenali keburukan diri, dosa diri ini. Apa yang sudah pernah kita lakukan selama hidup ini. Dan diperbaiki. Ada utang yang belum dilunasi, lunasi. Ada hak orang yang pernah kau makan, kembalikan. Ada orang yang pernah tersakiti karena perbuatan kita, minta maaf. Dulu waktu dinas sering mengkhianati istri, jauh dari mata istri, minta maaf. Dulu pernah makan duit haram, bersihkan duit haram itu. Jangan ada lagi yang melekat pada tubuh ini. Kullu jismin tamata min suhti fannaru aulabi, kata Nabi. Tubuh yang tumbuh dari harta haram tempatnya neraka. Apa maksudnya tempat neraka? Orang yang makan duit haram itu tidak tenang jiwanya, berkecamuk. Jadi ada bapak-bapak ikut kajian tasawuf 3 bulan, Pak. Begitu 3 bulan dia belajar, dia tidak pernah jadi makan, jadi kenyang, tidur tak nyenyak. Kenapa? Mikirkan dosa dia. Dia katakan 4 mata, dia cerita, Ustadz saya ingin cerita, silakan. Apa Pak? Saya ini jadi pikiran Ustadz. Kenapa Pak? Ustadz kan tahu rumah yang saya bangun itu, mobil yang saya, itu duit haram semua Ustadz. Anak saya kuliah di luar negeri itu semuanya hasil duit haram semua. Itu yang jadi pikiranku itu. Hatiku ini tadi tambah tidak tenang dan gelisah. Sementara umur saya sudah tua. Saya menyesal Ustaz. Lalu apa yang harus aku lakukan supaya aku matinya selamat dan dosaku diampuni? Apa saya bilang? Semua harta haram itu buang. Yang berbentuk aset, yang berbentuk bangunan dijual, uangnya kasihkan kepada Baitumal, fakir miskin, atau mungkin masjid atau yayasan-yayasan yang butuh bantuan, habiskan semuanya. Jadi gimana Ustadz, kami mau tinggal di mana? Ya terserah Bapak nak tinggal di mana. Mikir ya, Aisaro, nak dibuang galau. Apa dia ngomong? Ustadz ada cara lain tak? Kati gitu. Nah semenjak itu tak lagi dia hadir Pak di majelis, merajuk. Tak tahan Pak orang taubat seperti itu. Kalau kau memang benar-benar mau taubat, tidak apa-apa kau susah di dunia ini, nanti di akhirat engkau selamat. Memang pedih, memang perih Pak, merelakan rumah mewah itu dijual, hartanya mungkin miliaran, kasihkan semuanya, habis, mulai dari nol lagi. Ngontrak-ngontrak, tidak apa-apa disiksa di dunia ini. Itulah balasan orang yang sudah memakan harta haram, itu harusnya seperti itu. Akhirnya tidak lagi melok pengajian. 3 bulan dari kejadian itu meninggal. Nah waktu dia sakit, ngigau, nyari saya, mana Ustadz Heri, mana Ustadz Heri, mana Ustadz Heri. Ujian yang mana bau Ustadz Heri itu, yang mana, pokoknya panggil ke dia, mana. Singkat cerita mati dia. Nah begitu mati terkabar, saya datang ke tempatnya, saya yang ngantarkan ke liang lahat itu. Lalu keluarganya bilang, Bapak yang namanya Pak Heri, ya betul. Kenapa Bapak? Bapak almarhum ini manggil-manggil Bapak waktu dia sakit. Tidak tahu saya. Apakah saya harus cerita tentang keharaman harta yang dimiliki oleh keluarga? Tidak saya ceritakan. Kenapa? Itu aib. Tidak mungkin anak istrinya yang jadi korban. Tidak ada apa-apa. Tanggunglah dewek kamu di kuburan. Nah jangan seperti itu Pak. Jangan seperti itu. Beneri diri kita ini. Hasibu anfusakum qabla antum hasibu. Hisab dirimu sebelum kau dihisab. Jadi belajar untuk hisab diri. Lihat kekurangan diri ini, lihat kesalahan diri, lihat dosa sendiri. Cepat-cepat perbaiki. Nanti keduluan ajal kita, belum sempat memperbaiki, mati. Bapak Ibu tahu di mana tempatnya? Kalau kita belum memperbaiki diri kita ini, mati.
neraka, su'ul khotimah. Itu Pak yang harus Bapak Ibu pikirkan itu. Banyak Ustadz PR aku nih. Ya benar nih. Nanti cerita tinggi-tinggi tentang tasawuf, utang nanda mayar, hak orang tak kau kembalikan, orang yang pernah kau sakiti kau tak minta maaf, ya percuma saja Pak. Maka harus dikasih tahu dulu rukunnya tasawuf ini. Tapi Ustadz aku tak baca sekaligus, beguyur. Ada niat, tapi guyuri. Insya Allah nanti Pak, kalau itu sudah selesai urusan duniamu itu aman kamu dan tidak ada lagi rasa takut mati. Tanya Pak pada diri kita masing-masing ibu-ibu, takut tak kalau kita mati? Pasti takut. Termasuk yang ngomong nih, pasti takut mati Pak. Kenapa takut mati? Belum tahu alamat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dipanggil oleh Allah, mau dijemput atau mau diundang? Pilih Pak. Ada 2 tiket. Mau diundang atau mau dijemput? Diundang Pak. Ada yang nak dijemput tak? Mana kamu caknya galau-galau, jemput lagi ngundang galau. Laju. Yang benar itu, yang paling enak hidup itu diundang. Kenapa? Kalau diundang itu tahu alamat. Pak, ini undangan. Pasti ada alamat dalam undangan itu. Siapa orang yang diundang oleh Allah? Orang yang matinya makrifat. Bahkan orang yang matinya dalam keadaan makrifat itu sebelum mati sudah siap. Sudah ada tanda-tanda pada dirinya itu. Tapi kalau mati dalam keadaan buta, tidak mengenal Allah, dijemput, dipaksa oleh Allah. Mau dibawa kemana saya ini? Pokoknya ikut. Nanti urusannya di kantor. Mau dibawa kemana saya ini? Pokoknya ikut. Nanti pertanggungjawabannya di kantor. Enak tak dijemput seperti itu? Nggak enak. Yang terhormat itu adalah diundang. Pak, Bapak diundang. Tanggal sekian, hari ini, jam sekian. Tahu alamat siapa? Orang yang makrifat tuh. Orang yang sudah dikenal oleh Allah, yang sudah mengenal Allah. Matinya nikmat. Nah harapan kita ini Bapak Ibu, kita nanti mati meninggalkan senyuman. Orang yang di sekitar kita menangisi kita. Baba, tidak usah nangis nak. Bapak sehat. Suamiku, istriku, tidak usah nangis. Bapak sehat. Tidak pernah menunjukkan cemas, takut, gelisah. Itu yang disebut ngantuk. Ada orang sebelum mati ngantuk, ya itulah tadi gelisah. Nyingoi ruangan, cengal-ingal. Ngapo bah? Beliau itu panas. Ada orang seperti itu. Dan ada juga orang yang ketika meninggal itu dia meninggalkan wajah yang penuh dengan kebahagiaan, semeringah. Tiba-tiba meninggal. Tidak usah nangis, tidak usah takut. Ya, jangan nangis, tenang saja. Meninggal. Begitu kita meninggal dengan senyuman, orang yang di sekitar kita menangis kita. Bapak, suamiku. Nah, yang bahaya ini kita meninggal nangis, orang di sekitar kita senyum. Nah, ini orang ini hidup nih, selama hidup banyak perkara. Utang nanda mayar, uang sakit hati dia tidak minta maaf, mulut culas, kapan ngomong nak menang dewe, kapan makan nak paling banyak, kapan sholat nak disap depan terus. Awas kau, ini tempat aku nih. Ada yang seperti itu. Karena pernah saya waktu sholat, ini tidak usah kita cerita sebut ke masjidnya, agak tersinggung mulu.
Aku sholat Jumat, duduk aku tuh di depan, diusir oleh mengaji. Ingin. Nah, dia udah tahu kita nih yang bakal ngisi khotbah. Memang bawaan saya seperti inilah, Pak. Nggak kelihatan seperti orang soleh. Jadi terbuang, Pak, aku minggir lah. Ujung situ. Begitu saya duduk sini, ujung. Jadi terbuang lah aku di belakang, Pak. Oh iya, aku masjid ini mana? Begitu Masirol baca, saya yang naik. Jadi Pak Haji yang di depan itu dah kelemahan semuanya. Akhlak itu. Apakah kau pikir sab di depan itu bakal pahalanya lebih besar? Enggak. Kalau hatimu masih sombong, kalau hatimu masih angkuh, kalau hatimu masih sombong, bukan dilihat kau di depan sab ini kau pahalamu lebih besar. Enggak. Kerendahan hatimu itulah di hadapan Allah yang meningkatkan derajatmu di sisi Allah. Nah, maka hati-hati, Pak. Allah mempermalukan diri kita di hadapan Allah itu sendiri. Yang diusir itu siapa? Yang disingkirkan itu siapa? Bukan saya minta dihormati, tidak. Allah menunjukkan kegobrokan masjid itu, akhlak-akhlaknya itu. Masjid Palembang nih, Pak, masjid yang terkenal, tidak usah disebut, arah kereta api situ. Gimana? Rusak. Nah, yang terakhir, Pak, ma'rifatullah min sifatihi, min asma'i, min af'alihi. Mengenal Tuhan melalui asma'nya, melalui sifatnya, dan melalui perbuatannya. Dari mana engkau mengetahui asma' itu? Dari mana engkau mengetahui sifat itu? Bagaimana kau mengenal af'alnya Allah? Dari 3 tadi. Nah, akan diselusuri dari perjalanan duniamu, perjalanan bisikan setanmu, dan perjalanan pengenalan dirimu. Di situ engkau akan dibukakan oleh Allah tajalli-tajallinya Allah. Maka dalam tasawuf itu ada 3. Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli artinya ngosongkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk. Tahalli itu mengisi perbuatan-perbuatan yang kotor, dikosongkan lalu diisi dengan kebaikan. Tajalli, Allah akan menampakkan dirinya kepada hati orang yang hatinya sudah bersih. Nah, dari 4 rukun itu, Pak, yang pertama apa tadi, Bapak Ibu? Mengenal dunia dan keburukan dunia. Yang kedua, mengenal bisikan-bisikan setan. Yang ketiga, mengenali nufus. Nufus itu nafsu, sururiha, dan keburukan nafsu itu. Nah, yang keempat, barulah engkau bisa meraba, mengenal sifat, mengenal asma, dan mengenal perbuatannya. Nah, nanti kajian kita ini akan merujuk kepada 4 itu. Jadi tidak keluar dari situ. Itu kurikulum silabusnya nanti. Nah, kitab ini akan berbicara tentang 4 hal itulah. Nah, maka persiapkan diri dari 4 rukun itu. Jangan lagi di dalam hati kita ini orientasinya dunia. Sudah, kata Kiai Maimun Zubair, apabila engkau sudah berumur 40 tahun, ternyata dunia tidak berpihak kepadamu, bantinglah setirmu dalam urusan akhiratmu. Kenapa? Karena kau tidak mungkin lagi bakal hidup 40 tahun lagi. Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sataina ila sab'ina wa aqulhum ma yajuzu zalik. Umur umatku itu, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Wa aqulhum ma yajuzu zalik. Sedikit orang yang melewati angka itu. Sedikit, berarti jarang. Tapi Ustaz, umur aku 60, nunggu hari. Umur aku 70, nunggu hari. Nunggu Tuhan ngeklik. Kapan Tuhan klik, laju kita. Maka sudahlah,
Bapak Ibu, kalau umur 40 tahun ke atas, sudahlah, tidak usah lagi fokus dengan dunia ini. Bukan berarti meninggalkan dunia. Jangan fokus. Yang saya katakan jangan fokus lagi ke dunia. Bukan meninggalkan dunia. Nanti pulang dari sini belajar, kau dagang lagi berjualan. Kenapa tidak buka warung? Sudahlah, tinggalkanlah dunia ini. Bukan. Jangan fokus dengan dunia. Dunia tetap kau cari, tapi tidak menjadi lagi prioritas dalam hatimu itu. Kenapa? Kalau hatimu ada selain Allah, maka akan dihancurkan oleh Allah sesuatu selain Dia. Kenapa? Karena Allah punya sifat pencemburu. Maka dalam diskusi mengatakan wa anziri siddiqina bi anni uyurun. Kata Allah dalam hadis qudsi mengatakan, berikan peringatan kepada orang-orang yang siddikun, sesungguhnya aku ini maha pencemburu. Maka di hati kita itu tidak boleh ada dua Tuhan. Apabila di hatimu ada Tuhan yang lain, maka Tuhan yang lain itu akan dihancurkan oleh Allah. Kau mentuhankan dunia, dunia itu akan dihancurkan oleh Allah. Sehingga tidak ada lagi yang berani bercokol di hati kita nih. Illallah, kecuali Allah. Hasbi Rabbi, ja'alallah ma fi qalbi ghairullah. Cukup Allah di hati, tidak ada yang berhak menempati hati itu kecuali Allah. Gitu Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Allahu a'lam bishawab. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba apa itu jadi bicara mengenai Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Insan. Apa Pak? Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nur Ahmad, Nur Muhammad, Nur Insan. Nur Ahmad, Nur Muhammad, Nur Insan. Nur Muhammad, Nur Ahmad itu adalah perwujudan dari Nurullah. Jadi sebelum dia jadi Nur Muhammad, Allah menciptakan Nur Ahmad. Artinya Ruh Ahmad. Ruh Ahmad itu adalah Muhammad dan Allah. Begitu Ahmad itu sudah diciptakan oleh Allah, Allah ciptakan Nur Muhammad. Laulaka ma khalaqta aflak. Kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidak kuciptakan langit ini. Diciptakan nur itu dulu. Nur Muhammad itu bahan untuk diciptakan langit dan bumi. Nur Insan itu adalah nur yang Allah tiupkan kepada hati seseorang yang ketika dia sudah menjadi manusia yang sempurna. Nur Insan itulah perwujudan Muhammad. Jadi Nurullah, Nur Ahmad, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, ketika Nur Muhammad itu masuk ke dalam tubuh manusia disebut dengan Nur Insan. Itulah yang disebut dengan Rasul. Maka setiap diri manusia itu ada rasulnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alai ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya pada dirimu itu ada seorang rasul dari kaummu sendiri. Teramat berat penderitaan yang kau alami. Dia menginginkan keimanan dan keselamatan. Dia pencinta orang-orang yang beriman. Itu Nur Insan. Itulah orang yang ketika itu punya sifat welas kasih tinggi, itu Nur Insannya hidup. Nah, orang yang disebut orang yang sudah menjadi insan ini adalah banyak prosesnya Pak. Dia harus mengenal dulu nafsu amaroh, mengenal dulu nafsu lawamah, mengenal dulu nafsu mulhamah, mengenal nafsu mutmainah, mengenal nafsu radiyah, mengenal nafsu mardiyah, mengenal nafsu kamilah. Ketika dia telah duduk pada nafsu kamilah, itulah yang disebut dengan insanu kamil,
barulah cahaya insan itu masuk ke dalam hati seseorang itu. Apa tandanya cahaya insan itu telah masuk ke dalam hati? Apa kata Nabi dalam kitab Ihya Ulumuddin? Nabi bersabda, inna nuro iza dakhala khalba infashaha wa syaraha. Sesungguhnya bila cahaya itu telah masuk ke dalam hati orang yang beriman itu, maka hatinya akan menjadi luas dan lapang. Nah, itu ada nur insan dalam hati orang itu. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah tanda-tanda atau ciri-ciri perbuatan orang yang cahaya insan itu telah masuk dalam hati orang itu? Apa kata Nabi? At-taja'an daril gurur. Dia menjauhi negeri yang penuh dengan tipu-tipu. Orangnya jujur, Pak, enggak bohong. Enggak bohong, orangnya jujur, tulus. Kemudian apalagi kata Nabi? Wal inaba daril khulud. Dia akan kembali ke negeri yang kekal. Apa maksudnya kembali ke negeri? Banyak tobat. Jadi kalau dia sudah soleh, sudah taat, apa yang sering dia amalkan? Tobat. Kenapa? Banyak orang yang ketika sudah duduk pada makom siddiqun, makom taat, lupa tobat. Kenapa? Sudah merasa banyak amal, sudah merasa paling soleh, sudah merasa amal solehnya banyak, jadi tidak perlu lagi tobat. Nah, justru disitulah setan masuk dalam diri kita. Apa yang akan terasa pada diri? Ana khairu minhu. Aku ini lebih baik daripada dia. Hati-hati. Dan itu tanpa kita sadari, kita sudah jadi iblis. Nah, yang ketiga, Pak, orang yang sudah mendapatkan ciri nur insan masuk pada diri kita ini, wal istidadu lil maut qabla nuzul lil maut. Dia mempersiapkan dirinya untuk mati sebelum datangnya mati. Nah, yang kita cari itu nur insan itu, Pak. Kalau baik kaget sampai. Kalau ada 3 ciri itu pada diri kita, nur insan itu sudah masuk ke dalam dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak De. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita pelajari tasawuf. Sebetulnya tasawuf itu apa, Pak? Apa, mengapa, bagaimana, di mana, kemana, dari mana? Kemudian mengenai juga kemarin saya mengenai sidratul muntaha. Sebetulnya sama dengan di pertanyaan tadi, apa, mengapa, di mana, bagaimana, sebagainya. Perlu dijelaskan. Terima kasih. Tasawuf di situ ada berapa huruf, Pak? Berapa huruf? Ta, sod, waw, dan fa. Benar tak? Ta, sod, waw, dan fa. Nah, itu tasawuf. Nah, kita cari dulu maknanya. Apa ta itu? Ta itu artinya taib. Taib itu artinya tobat. Orang tidak bisa masuk kepada ilmu tasawuf kalau belum tobat. Jadi orang yang sudah belajar tasawuf itu banyak tobat. Ngapa? Ngingat dosa, ngingat maksiat. Kenapa? Karena tobat itu hukumnya wajib. Kepada siapa yang wajib tobat itu? Kepada yang beriman. Lihat di dalam surah At-Tahrim itu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan sungguh-sungguh tobat. Jadi orang yang tasawuf itu banyak tobat. Berarti kalau banyak tobat, berarti banyak kembali kepada Allah. Yang kedua, sofa. Sofa itu apa? Membersihkan hati kita dari sesuatu yang buruk dan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka Nabi mengatakan wa'at bi isai'atal hasanat tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dan salah itu di masa lalu itu dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Ini singkat aja. Kemudian wow itu apa? Wilayah. Wilayah itu apa artinya? Wali.
Orang yang belajar ilmu tasawuf itu akan ada kemungkinan dia ini bakal jadi wali. Walaupun bukan wali kubro, wali sugro. Wali sugro itu apa yang kita lihat pada perilaku dia? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak pernah lagi punya perasaan takut dan sedih. Tidak pernah takut dengan masa yang akan datang, apa yang terjadi pada dirinya dan keluarganya, dan dia tidak pernah bersedih dari apa-apa yang Allah ambil dari dia. Sudah sampai tingkat kewalian itu pada diri seseorang itu, apa yang terjadi? Yang akan dia rasakan fanah. Fanah itu tidak ada lagi yang ada di hati dia. Dia sudah mati sebelum mati. Maka Nabi mengatakan, mutu qabla an tamutu. Matilah engkau sebelum kau mati. Kenapa? Syaratnya berjumpa Allah itu mati dulu. Mati tanda kutip. Matikan kesombonganmu. Matikan keangkuhanmu. Matikan sifat merasa diri ada itu. Apabila engkau masih merasa dirimu ada, syirik hukumnya. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi mengatakan al insanu nafsahi wa ana nafsahu. Kata Allah dalam hadis qudsi mengatakan, sesungguhnya manusia itu adalah aku, insan itu adalah aku, kata Allah, dan akulah yang sebenar-benar diri. Nah, analoginya begini Pak, antara beras dengan nasi. Begitu beras sudah jadi nasi, yang sering disebut beras atau nasi? Nasi bungkus, nasi samin, nasi minyak, nasi goyeng, itu yang disebut. Ada tak beras goyeng? Enggak ada. Beras bungkus? Enggak ada. Beras samin, beras kuning? Enggak ada. Yang disebut nasi. Nah, yang bahaya ini nasi itu bangga disebut nasi bungkus. Padahal nasi itu asalnya beras. Nah, maka dalam hadis qudsi mengatakan al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia, yang menjadi rahasia itu aku, kata Allah, yang jadi rahasia. Maka nampak di luar tubuh hardware kita di manusia, softwarenya itu Allah, Pak. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya tanpa kekuatan dan pertolongan Allah. Jadi yang sebenarnya yang melihat, yang mendengar, yang bicara, yang bergerak itu siapa? Adakah diri kita? Oh bukan, Pak. Kalau Bapak Ibu ingin mau lihat aslinya kita nanti, kalau yang maha hidup itu keluar dari tubuh kita. Kau punya mata tapi tidak bisa melihat. Kau punya telinga tidak bisa mendengar. Kau punya mulut tidak bisa bicara. Kau punya kaki tidak bisa berdiri. Kau punya tangan tidak bisa menyentuh. Nah itulah aslinya kita. Jadi selama hidup ini, siapa yang melihat itu sebenarnya? Siapa yang mendengar itu? Siapa yang bicara itu? Siapa yang menyentuh itu? Siapa yang menegakkan kita ini? Yang maha hidup. Yang maha hidup, dia Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku lagi kau hebat. Jangan ngaku-ngaku lagi kau berkuasa. Jangan ngaku-ngaku lagi kau yang berkehendak, kau yang berilmu. Kau yang melihat, kau yang mendengar, kau yang bercakap-cakap. Nisbatkan semua itu kepada Allah. La ilaha illallah. Nah itu Pak, sekelumitnya saja dulu Pak. Nah yang kedua, masalah Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha itu? Itulah yang disebut dengan kesadaran yang tertinggi. Ketika kita sholat, puncak dari sholat kita itu adalah penyaksian. Apa bacaan tahiyat akhir yang kita sering baca? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang memberikan salam itu? Sifat. Siapa yang menjawab? Zat. Ketika engkau sholat, engkau telah berjumpa dengan Tuhanmu. Bertemu antara sifat dan zat itu.
Siapakah zat itu? Allah yang menentukan segala semua kejadian di dunia ini. Siapakah sifat itu? Diri kita ini. Kita ini adalah sifat Allah. Jadi kalau ingin melihat Allah itu lihat sifatnya. Ketika engkau telah melihat zat dan sifat, barulah engkau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang yang bersyahadat itu hakikatnya harus melihat dulu. Orang yang bisa bersaksi itu syaratnya melihat. Kalau Bapak pernah berkasus, dipanggil sebagai saksi, ditanya oleh hakim, apakah Bapak ketika di TKP ada, di tempat kejadian ada Pak? Apakah Bapak melihat si A memukul si B? Nah yang itu ku tak lihat Pak. Kata hakim, nggak bisa jadi saksi kau tak lihat masalahnya. Begini. Jadi yang bisa jadi saksi itu yang melihat. Begitu kita juga yang bersyahadat ini, katakanlah dalam bahasa bodohnya, sudah melihat belum? Nah kata melihat ini jangan diartikan seperti kita melihat tiang ini. Ada pertanyaan-pertanyaan netizen yang tak masuk akal nih. Apakah Ustaz telah melihat Tuhan? Nah ini sakit budak ini. Tak paham yang dibahas apa, yang dipertanyakan apa, tak paham. Melihat ini tanda kutip. Bukan kita melihat seperti kita melihat buku ini, bukan. Nah maka puncak dari sholat itu adalah penyaksian. Nah ini dibawa bukan ketika sholat saja kau menyaksikan, dalam perjalanan hidupmu kau saksikan itu. Woi ngapalah nasib aku nih, dak nyangkunya bebini tigo. Itu gawe Tuhan. Ada tak bapak-bapak punya cita-cita ingin beristri 3? Tak ada Pak, fitrahnya tak ada, ingin 1 tulah. Tapi takdir berkata lain. Bapak bisa nolak tak kalau takdir bapak tu punya istri 3? Bisa nolak tak Pak Haji? Takut jawab. Tak bisa nolak Pak. Kita juga tak nyangka bakal punya anak 10. Tiba-tibalah hamil. Nah 10. Kendaan kita tu ngapa jadi 10? Bahkan yang sangat ironis lagi, kita tidak pernah menyangka bakal kita ini bakal jadi ahli maksiat. Jangan bapak ibu pikir pelacur-pelacur itu senang jadi pelacur. Pelacur-pelacur itu Pak, ketika dia masuk ke dalam wilayah itu, tak ada yang mereka punya cita-cita ingin jadi pelacur. Coba bapak kalau ketemu pelacur, kau tanya, ada tak punya cita-cita ingin jadi pelacur? Tak ada. Kalau kau mempertanyakan pertanyaan itu kepadanya, apa yang bakal kau dapat? Mendak dicaci maki oleh dia, ditampolnya wajahmu itu. Tidak ada orang yang punya cita-cita ingin jadi pelacur. Itu kau saksikan. Tapi kan kita punya akal. Akalmu itu tumpul di hadapan kebesaran Allah. Ilmumu itu tumpul di hadapan kebesaran Allah. Pernahkah bapak ibu melihat ada bapak kandung memperkosa anak kandung sendiri? Ada? Ada. Apakah bapak itu tak tahu yang diperkosa itu anak kandung? Tahu Pak. Apakah bapak itu tahu? Tidak tahu bahwa niduri anak kandung itu dosa besar, zina itu dosa besar? Tahu. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa bapak lakukan? Nah itulah aku yang tidak paham. Itu Pak yang kita takutkan itu. Takut Allah itu mengkondisikan kejadian itu buruk untuk kita. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah yang mengilhamkan jalan baik dan buruk. Beruntung hati bersih, celaka hati kotor. Nah takutnya kita itu ditakdirkan kita ini hati kotor. Adakah seorang anak membunuh ibunya sendiri?
Ada. Cuman gara-gara HP. Terbunuhlah ibunya itu. Apakah tak tahu yang dibunuh ibunya? Tahu. Apakah dia tak tahu membunuh itu adalah dosa? Tahu. Kenapa terjadi? Nah, saksikan perbuatan Allah itu. Baru engkau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau menyaksikan Allah melalui zatnya, engkau menyaksikan Muhammad melalui sifatnya. Allah itu zatnya, Muhammad itu sifat. Jadi bukan Muhammad bin Abdullah, Muhammad hakiki, yaitu sifat. Jadi alam ini adalah Muhammad. Alam ini adalah sifat yang Allah ciptakan untuk kita agar bisa melihat siapa Tuhan itu. Maka Allah menciptakan langit dan bumi ini apa tujuannya? Supaya dikenal. Kuntum kanzam mafiyah, sesungguhnya aku ini adalah hasanah yang tersembunyi. Allah itu hasanah yang tersembunyi dulu, belum ada langit bumi segala macam ini. Fa'ahbabtu an u'raf, aku ingin dikenal, kata Allah. Fa khalaqtu khalaqa likal u'raf, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Nah, jadi intinya Allah menciptakan alam semesta ini, Allah ingin melihat dirinya sendiri melalui ciptaannya. Itulah yang disebut penyaksian. Sesungguhnya yang bersaksi itu siapa hakikatnya? Allah itu sendiri. Maka syahadat itu ada 3. Ada syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Ada syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lagi yang ketiga, syahadat diri. Nah, syahadat diri ini tidak boleh dijaharkan. Apabila syahadat diri ini engkau jaharkan, maka lehermu akan dipenggal. Apa syahadat diri itu? Ada yang tahu tak? Asyhadu alla ilaha illa ana. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku di sini tanda kutip, bukan aku diri ini. Bagi orang yang tak paham, mengaku diri Tuhan sesat, penggal lehermu. Tapi makna aku di sini adalah aku hakikat, aku Allah itu sendiri. Memang wujud kita ini tak ada, yang ada hanya wujud Allah. La mawujud illallah. Tidak ada yang nyata kecuali Allah. Nah, aku rasa itulah Pak, aman nak dijelaskan kalau panjang. Jadi sedikit sekelumit, mudah-mudahan itu bisa membuka pikiran kita. Ada lagi? Ibu-ibu? Alhamdulillah. Berarti paham. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk memahami ilmu ini. Dan insya Allah Allah akan membimbing kita sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna dalam pandangan Allah. Nanti insya Allah bulan depan kalau tidak ada halangan, kita akan masuk bab yang pertama, masalah amal. Nanti Bapak Ibu bisa beli bukunya Al-Hikam ini, yang terjemahan saja, nggak usah yang Arab gundulnya. Ada Arab gundulnya panjang ceritanya, baca saja. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari, dibaca-baca dulu. Nanti bisa saling mengingatkan pasal berapa, nanti saya lupa. Nah, baiklah, kita tutuplah acara kita ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita keberkahan dan keriduannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna
من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, alangkah indahnya andai kata umur yang tersisa ini dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Alangkah indahnya andai kata sisa umur ini kita menjadi orang yang ahli sujud, yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya andai kata lisan kita ini selalu basah menyebut nama Allah. Alangkah bahagianya andai kata hati kita ini penuh dengan keikhlasan. Apapun yang kita lakukan hanya Allah saja yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani selalu bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai oleh Allah. Hari-hari yang tersisa selalu mempersembahkan yang terbaik agar bisa menjadi bekal pulang. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang belum berdosa bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Kau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riak, sum'ah, ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, Engkau tahu mata kami sering maksiat. Engkau tahu telinga kami penuh dosa. Dan Kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Dan ampuni semua setiap kebusukan hati kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut. Wa rahmatan 'inda al-maut. Wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa ahwan dal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyami wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapak yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapak yang selalu direndahkan ya Rabb. Muliakan yang selalu dihina. Bahagiakan yang selalu dilunduk kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang. Sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit ya Rabb. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Kau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridha kepada kami. Ampuni kami ya Rabb yang sering meremukkan perasaan ibu bapak. Ampuni kami ya Rabb yang sering mencoreng aib di wajah ibu bapak. Ampuni kami ya Rabb yang sering mengeraskan suara di depan ibu bapak. Ampuni kami ya Rabb belum menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, golongkan kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Golongkan kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Berilah kami kemampuan untuk senantiasa bisa memuliakan dan membahagiakan ibu bapak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang Kau cintai.
Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan hamba-hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Buatlah hatinya ridho dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu. Cahayai hati kami yang masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini menipu kami, memperbudak kami dan menyilaukan mata hati kami. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak pernah bisa melupakan-Mu walau sesaat. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah hidup bersama-Mu. Bimbing kami ya Rabb, tuntunlah kami, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi, bukan jalan yang Kau murkai. Ya Allah, lindungilah kami dari niat-niat yang salah, lindungi kami dari ilmu-ilmu yang salah, dan lindungilah kami dari amal-amal yang salah. Ya Allah, siapapun yang hadir di sini, siapapun yang menonton acara ini, ya Allah, wafatkan kami bersama keluarga. Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami nanti di bulan suci Ramadan bersama keluarga yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayatum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.